selamat pagi Pak Handoyo. Selamat pagi Mbak Sylvi. Assalamualaikum, salam sehat. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Handoyo ya? Amin, alhamdulillah, subhanallah, baik. Amin, alhamdulillah. Pak Handoyo, ada varian baru COVID-19, XBB ini, dari anggota Komisi 9 DPR RI. Apakah ada rekomendasi khusus? Karena sudah sampai di Singapura, Pak Handoyo. Ya, pertama tentu kita tanggapi dengan nggak perlu panik, nggak perlu ketakutan ya. Karena apa? Bahwa virus pada dasarnya kan bermutasi ya. Bermutasi menjadi hal yang menjadi keniscayaan dari virus itu. Nah, sekarang bagaimana menyikapi terhadap varian-varian dan akan terus muncul varian-varian yang lain ya. Nah, mudah-mudahan itu adalah menjadi tidak berat tetapi menjadi ringan, karena pada dasarnya kan dari berat menjadi ringan, dari ringan itu karakteristik virus. Nah, menyikapi hal itu sekali lagi kita nggak perlu panik, ikutin dan arahan dari pemerintah seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya, bahwa meskipun saat ini puji syukur kepada Allah ya, kita bergotong royong, kasus COVID menurun, tetapi kita sekali lagi jangan anggap bahwa COVID itu sudah tidak ada. COVID itu tidak berbahaya. Tetap kita ikuti perintah negara ya. Kenapa? Karena saat ini masih ada yang terus meninggal tiap hari, meskipun fatalitas rate-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tiap hari juga masih ada yang di atas 1.000 saudara kita yang terpapar COVID-19. Yang utama dan terutama adalah saat ini tetap kita gunakan protokol kesehatan ya, terutama di ruang-ruang tertutup. Di luar negeri saya kira meskipun di luar tidak pakai masker, tapi kalau di moda transportasi tetap menggunakan masker. Di ruang-ruang ber-AC, ruang-ruang tertutup, mereka tetap menggunakan masker. Itu di luar negeri loh ya. Nah, untuk itu saya kira kita juga harus kita gerakkan. Apakah itu cukup belum, Mbak Sylvi? Karena apa? Karena tadi disampaikan kalau dari literatur bahwa XBB itu memang yang paling kuat untuk menghindarkan dari vaksin kan. Namun apapun bahwa vaksin saat ini menjadi salah satu yang paling ampuh kita untuk melawan bersama-sama melawan COVID-19, karena bisa menghindarkan kematian, bisa menghindarkan penyakit virus, terutama bagi saudara-saudara kita yang comorbid ya. Nah, sedangkan kita sudah termasuk yang bagus ya dari sisi capaian vaksin yang lengkap dan booster. Tapi ingat, booster kita masih rendah, Mbak Sylvi. Jadi yang kembali ke booster ya. Booster itu yang kedua, booster itu harus kita gelakkan kepada saudara kita, kan masih sekitar 30% ya. Nah, memang kita sadari bahwa antusias rakyat, antusias masyarakat untuk menuju vaksin booster itu sudah rendah karena sudah menganggap bahwa vaksin sudah tidak ada. Itu yang harus kita rubah. Nah, apalagi Indonesia sudah bisa menghasilkan vaksin merah putih ini ya, saya kira anak-anak kita masih belum di booster kan. Nanti kita dorong, kemudian saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang lansia juga harus kita dorong untuk vaksin booster. Itu saya kira langkah yang sudah disampaikan dan seringkali disampaikan oleh pemerintah, ya kita tinggal ikuti saja. Biarlah kalau ada varian yang ada di Singapura XBB itu ya, nggak usah panik, nanti biarlah para ahli yang akan mendalami bagaimana mengantisipasi. Mudah-mudahan ini tidak sampai membahayakan seperti awal-awal pandemi, Mbak Sylvi. Pak Handoyo, tapi sebetulnya ketika memang sudah sampai di Singapura ya, apakah memang nantinya diperlukan kembali pengetatan perjalanan ke luar negeri ataupun sebaliknya, Pak Handoyo? Nggak perlulah, karena pengetatan di luar negeri pun di negara manapun juga tidak akan efektif gitu ya, karena kan masa inkubasi ketika masuk ke Indonesia atau ke negara lain sehat-sehat saja, bisa jadi ketika setelah sampai baru muncul tanda-tanda. Sehingga perlu sampai dulu seperti kembali yang dulu ya, karena apapun tidak akan efektif. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kita, sikap masyarakat, ikutin perintah negara, yaitu tetap gerakan masyarakat hidup sehat ya, dengan protokol kesehatan, kemudian yang belum divaksin kita vaksin. Itu menjadi salah satu dua senjata utama kita untuk melawan COVID-19. Percayalah, kita tidak akan
kembali ke masa lalu, tetapi kita tetap jangan anggap enteng gitu loh. Iya. Jadi itu yang paling penting gitu. Apalagi menganggap bahwa COVID sudah tidak ada, itu yang justru beresiko begitu Mbak Silvi. Jadi kembali lagi untuk peningkatan vaksin booster begitu ya? Ya, saya kira tetap kita kejar yang vaksin booster yang masih sangat rendah ini harus kita sampaikan karena apapun variannya, vaksin telah terbukti sangat bermanfaat, sangat berguna dan sangat baik buat menguatkan imunitas tubuh kita. Sehingga utama saat ini yang belum divaksin booster harus ke booster gitu loh. Apapun variannya kita bisa menghalangi kok terhadap kemungkinan adanya varian-varian baru. Karena varian pasti akan muncul lagi meskipun prediksi para epidemiolog varian itu akan tidak sekuat seperti yang dulu gitu atau tidak seganas seperti yang dulu begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Handoyo informasinya pagi hari ini. Kita harapkan masyarakat tidak abai begitu ya, tidak menganggap remeh walaupun variannya ini terus bermutasi dan jauh lebih ringan begitu Pak Handoyo ya. Betul, terima kasih. Sehat selalu ya Mbak Selamat Silvi. pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo pada kesempatan pagi hari ini.